Halo, di video kali ini aku pengen membahas tentang Genos. Nah, sebenarnya video ini tuh terinspirasi oleh rasa penasaran. Karena awalnya dengar Genos ini terus penasaran Genos itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi nyari-nyari ke Google, nyari-nyari di YouTube gitu. Dan ternyata video yang menjelaskan tentang Genos ini secara singkat pada jelas ringkas gitu ya, itu nggak ada, atau mungkin aku yang nggak bisa nyariinnya. Pokoknya nggak nemu, banyak itu dari berita. Walaupun ada juga dari resminya gitu ya, dari pihak UGM yang ngomongin tentang Genos juga, tapi videonya panjangnya 1,5 jam, dimana kita nggak semuanya punya waktu dan keinginan buat nonton sesuatu 1,5 jam. Jadi karena nggak nemu, jadi pengen bikin video yang ngejelasin soal Genos ini. Video ini juga inspired dari thread Twitter yang aku baca dari Mas Fadil. Nah, aku kurang tahu Mas Fadil ini siapa, tapi Mas Fadil ini bikin thread bagus banget yang ngebahas tentang Genos, tapi dari sisi bias seleksi. Aku nggak bisa bahas soal itu karena itu bukan bidang ilmu aku, jadi silahkan dibaca threadnya Mas Fadil karena menarik banget gitu, ngomongin tentang data yang dipakai untuk penelitiannya Genos dan berhubungan sama itu. Nah, tapi di video kali ini kita akan lebih ke sisi biological engineering-nya, because it's something that's very close to my heart. Anyways, disclaimer that I am not affiliated, not connected, not a part of this research in any way, even if I wish I was, but ini semua benar-benar cuma dari hasil baca dan juga hasil nonton gitu. Jadi kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang tepat, kalau ada yang kurang lengkap, I'm sorry, correct me. So without further ado, let's get started. Nah, pertanyaan pertama yang muncul pastinya, Genos ini sebenarnya apa sih gitu ya? Kita dengar Genos yang bisa mendeteksi virus corona dan lain-lain gitu. Nah, secara singkat pada jelas, Genos ini merupakan alat buatan UGM yang mempunyai kemampuan untuk mendeteksi virus COVID-19 tanpa adanya colok-colok swab, tanpa adanya masukin tuh yang panjang ke hidung, nyapu bawah otak, itu nggak ada semua. Itu cukup semua dari hembusan nafas, kita udah bisa tahu apakah orang itu positif atau negatif corona. Nah, tapi sebenarnya Genos, bukan Genos buatan UGM ini ya, tapi Genos in general itu sebenarnya apa sih? Genos ini sebenarnya adalah hidung elektronik. Nah, hidung elektronik ini dibuat untuk meniru cara kerja hidung mamalia. Nah, jadi kalau misalnya di hidung mamalia, kita kalau misalnya menghirup udara, itu zat-zat kimia itu masuk ke hidung kita, lalu berinteraksi sama yang namanya olfactory receptor neuron. Nah, dari hasil interaksi itu akan dihasilkan impuls listrik yang kemudian diteruskan ke otak, yang kemudian bisa diinterpretasikan oleh otak. Genos ini atau electronic nose in general, itu tujuannya untuk meniru kerjanya hidung mamalia itu. Nyatanya, electronic nose ini bukan teknologi yang baru. Jadi, sudah lama electronic nose ini digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Berdasarkan penelitian oleh Mariana Valente Faraya et al. Pada tahun 2019, electronic nose itu paling banyak digunakan untuk penelitian yang mendiagnosa penyakit chronic obstructive pulmonary disease dan juga asma. Selain itu, electronic nose juga banyak digunakan untuk mendiagnosa jenis-jenis kanker yang berbeda. Contohnya kanker paru-paru, kanker prostat, juga kanker kolon rektal gitu. Jadi banyak banget. Nah, di luar dunia medis ternyata electronic nose juga digunakan gitu. Salah satu contohnya penelitian yang menyangkut tentang food quality atau untuk mengetahui microbial contamination pada makanan. Selain itu, bahkan digunakan untuk mengetahui bioactive ingredients dari saffron gitu. Jadi electronic nose ini banyak banget gitu penelitian yang udah menggunakan teknologi ini. Nah, electronic nose untuk mendeteksi COVID-19 ini nggak cuma dikembangkan di Indonesia aja. Di Amerika oleh NASA dan juga UPenn yang juga bekerja sama dengan Johnson Lab juga mengembangkan alat yang serupa. Selain itu, di Eropa pun juga mereka lagi mengembangkan hal yang sama.
Pertanyaan selanjutnya kemudian muncul. Gimana sih cara kerjanya Genos ini? Nah, secara sangat very sederhana, nafas kita ini dibaca oleh sensor-sensor yang ada pada alat Genos. Nah, si sensor ini yang kemudian menghasilkan data, yang kemudian datanya itu bisa diklasifikasikan oleh artificial intelligence. Jadi gunanya di sini kan pasti udah denger ya artificial intelligence itu. Nah, artificial intelligence-nya itu untuk mengklasifikasikan data yang didapatkan dari nafas menjadi positif COVID-19 atau negatif COVID-19. Nah, secara teknisnya itu gimana sih gitu ya? Nafas kita itu mengandung banyak komponen, mulai dari nitrogen, karbon dioksida, oksigen, dan juga uap air. Nah, selain dari komponen-komponen itu, ternyata nafas kita juga mengandung lebih dari 100 komponen gas tambahan yang dinamakan volatile organic compound, atau pendeknya kita sebut VOC. Nah, VOC ini dalam nafas kita punya konsentrasi yang beda-beda. Konsentrasi VOC yang beda-beda inilah yang dideteksi oleh sensor-sensor yang ada pada alat Genos. Berdasarkan konsentrasi itu, resistensi dalam material sensor itu bisa berubah-ubah, yang kemudian menghasilkan beda tegangan, yang kemudian bisa dibaca sebagai voltase. Dari sinilah didapatkan grafik atau juga yang bisa disebut pola unik dari setiap sampel nafas, gitu, yang merupakan grafik tegangan terhadap waktu. Tegangan sumbu Y-nya, waktunya sumbu X-nya. Pola ini bisa juga disebut sebagai breath print. Yang kemudian breath print inilah yang nanti diklasifikasikan oleh artificial intelligence. Pertanyaan selanjutnya, emang breath print antara orang yang sehat dan orang yang positif COVID itu beda ya? Siapa tahu sama. Berdasarkan penelitian oleh Hao Xuan Chen et al. Pada tahun 2020, memang nyatanya pada pasien COVID-19 terdapat perbedaan volatile organic compound-nya. Higher levels of ethylbutanoate were detected in exhaled breath of COVID-19 patients than healthy controls, lung cancer patients, and backgrounds. Jadi maksudnya adalah ternyata komponen atau VOC ethylbutanoate itu ditemukan lebih tinggi pada pasien COVID dibandingkan dengan orang yang sehat, bahkan orang yang punya penyakit pernafasan lainnya, contohnya lung cancer. Selain itu juga ditemukan konsentrasi VOC butyraldehid dan juga isopropanol yang berbeda pada pasien COVID-19 dan juga pada orang yang sehat. Selain itu juga penelitian oleh Ruszkiewicz et al. Pada tahun 2020 juga mengatakan bahwa terdapat pola unik dari VOC pada pasien COVID-19 sehingga pola VOC pasien COVID-19 itu bisa dipisahkan menjadi kuadran yang berbeda gitu. Jadi memang ada perbedaan yang kelihatan gitu antara VOC pada pasien COVID-19 dan juga orang normal. Nah, sekarang udah tahu nih kalau breath print orang yang sehat dan juga orang yang positif COVID-19 itu berbeda. Sekarang gimana sih artificial intelligence itu bisa ngebedain breath print orang sehat dan juga orang yang positif COVID? Untuk mengukur performa suatu model machine learning, di sini machine learning itu salah satu bagian dari artificial intelligence ya. Itu ada 2 tahap, yaitu tahap training dan juga tahap testing. Pada tahap training itu bisa dibilang artificial intelligence-nya tuh belajar. Jadi kita kasih data yang data breath print orang yang positif COVID dan juga orang yang sehat. Terus kita suruh si AI-nya belajar. Ini pelajarin kalau misalnya breath print yang orang sehat tuh kayak gini. Pokoknya gambarnya kayak gini. Orang yang sakit atau orang yang COVID-19 tuh breath print-nya seperti ini. Gitu. Si AI-nya itu dibiarin untuk belajar gitu. Untuk belajar mengklasifikasikan breath print yang kita kasih. Kok tahu gitu yang mana positif, yang mana negatif? Nah, kembali lagi kita menggunakan, bukan kita. UGM itu menggunakan golden standard, yaitu PCR. Jadi, orang yang diambil sampel nafasnya juga dilakukan PCR. Sehingga kita tahu, oke, sampel nafas yang itu misalnya positif corona. Terus ngeluarin breath print yang seperti apa. Nah, setelah di training, itu tentunya dilakukan testing. Jadi, menguji gitu ya. Kita juga kalau belajar kan ada ujian gitu. Biar tahu apakah si AI ini tuh udah mampu gitu untuk mengklasifikasikan
breath print yang positif dan juga yang negatif. Jadi kita kasih ujian gitu, kita kasih data lagi untuk melihat kamu bisa nggak ngebedain sekarang antara breath print positif sama negatif. Dari situlah, dari hasil testing itu bisa kita tahu akurasinya, sensitivity, juga specificity dari sistem atau model machine learning-nya gitu. Nah, dari Genos ini untuk tahap training dan testing itu menggunakan 615 sampel nafas, di mana 333 sampel itu sampel positif dan 282 sampel itu sampel negatif. 615 sampel ini kan dipakai untuk training dan testing model machine learning-nya. Nah, model machine learning atau artificial intelligence yang digunakan dalam penelitian ini itu ada linear discriminant analysis, support vector machine, multi-layer perception, dan juga deep neural network. Berdasarkan hasil penelitiannya dan juga hasil testingnya, hasil trainingnya, semua itu mengatakan kalau deep neural network itu menghasilkan hasil profiling yang paling stabil, yaitu 96%. Setelah digabungin semua model machine learning itu terus dilakukan soft voting, didapatkan akurasi sebesar 97%. Cukup tinggi. Nah, tapi yang harus kita ingat-ingat dan juga harus berhati-hati adalah akurasi di sini itu bukan kayak akurasi yang ada di pikiran kita, dimana kalau misalnya, oh iya ada 100 sampel, berarti 97-nya udah pasti benar, 3%-nya salah gitu ya. Nggak gitu. Dan juga dari pihak UGM-nya, yang penelitiannya juga udah menjelaskan kalau misalnya itu juga bukan akurasi yang seperti itu gitu. Itu akurasi, disebutnya akurasi teknik atau akurasi dari model development-nya, di tahap model development, yaitu training sama testing tadi. Itu belum akurasi untuk external validation yang nanti oke, alatnya udah jadi, sistemnya udah jadi, kita cobain yuk di masyarakat umum gitu. Nah, itu belum. Jadi ini baru di tahap 1 atau tahap model development-nya, atau di UGM itu disebut sebagai tahap profiling. Setelah tahap model development atau tahap profiling itu, UGM melakukan tahap kedua, yaitu tahap uji diagnostik atau uji pre-marketing. Di situ ditambah lagi sampelnya yang awalnya cuma 615, sekarang jadi 1476. Tambah 523 sampel. 1476 sampel ini merupakan sampel orang yang memang mau dites PCR, yang menunjukkan gejala, atau yang tidak menunjukkan gejala tapi pernah kontak erat sama pasien COVID-19. 523 sampel ini merupakan sampel orang-orang umum yang nggak punya gejala, nggak tahu positif, nggak tahu negatif. Bagus banget gitu, yang awalnya cuma 615 sampel ditambah lagi sekarang jadi 1476 ditambah 523, dan juga pasti kedepannya akan ditambah lagi gitu sampelnya. Jadi very good. Dari hasil uji diagnostik ini didapatkan sensitivitas 89-92%, spesifisitas 95-96%, positive predictive value 87%-88%, dan negative predictive value sebesar 97%. Sensitivitas merupakan kemampuan alat itu atau kemampuan tes itu gitu ya untuk menghasilkan hasil yang positif pada pasien yang memang benar-benar positif. Sedangkan spesifisitas merupakan kemampuan alat atau kemampuan tes itu untuk memberikan hasil negatif pada pasien atau pada orang yang memang negatif. Positive predictive value itu merupakan persentase dari pasien dengan hasil positif yang memang benar-benar positif, dan negative predictive value itu merupakan persentase dari hasil tes yang negatif dan orang yang benar-benar negatif. Nah, jadi udah keren banget gitu untuk uji pre-marketing, uji diagnostik ini udah dihasilkan hasil yang sedemikian rupa bagusnya dengan sampel berapa itu? Sekitar 2000 sampel, dan juga kemudian kedepannya pasti akan ditambah lagi sampel-sampel yang lain yang juga pasti akan meningkatkan performa artificial intelligence dan alat ini secara keseluruhan. Dari pihak UGM-nya juga mengatakan kalau di awal waktu di tahap
model development, itu yang digunakan ya klasifikasinya itu hanya positif dan negatif. Sedangkan kedepannya akan dibuat 4 klasifikasi, yaitu negatif, negative with high probability, positive, dan juga positive with high probability. Jadi semakin semakin tepat sasaran gitu ya, pokoknya semakin rinci gitu, which is something that's very good. Begitu kurang lebih sharingnya tentang Genus 19 buatannya UGM. Harapan kedepannya sih kayaknya bisa banget gitu ya, ini alat terus dipakai gitu ya buat di Indonesia buat screening COVID-19 ini gitu ya, sesuai sama dari pihak UGM-nya tujuannya memang untuk screening, bukan untuk menggantikan PCR gitu ya, itu lupa disebutin depan. Ini alat itu untuk screening, bukan untuk menggantikan PCR, karena tetap golden standardnya adalah PCR. Selain itu harapan kedepannya semoga alat ini bisa nambah lagi untuk sampel-sampelnya gitu ya, karena namanya juga machine learning, semakin banyak sampel yang dipelajarin juga semakin bagus gitu. Tapi nggak selalu ya, mau dikasih 5 juta data juga dia nggak akan bisa optimal gitu. Jadi nyari jumlah sampel yang optimal gitu ya buat training alat ini, biar artificial intelligence semakin pintar gitu ya untuk mengklasifikasikan antara yang positif dan juga yang negatif. Dan juga sampel yang dipakainya semoga kedepannya juga bisa makin bisa merepresentasikan seluruh daerah di Indonesia. Karena kita kan pengennya alat ini kan memang sekarang dipakainya buat di bandara, buat di stasiun kereta api, itu kan yang ditesnya itu orang-orang umum di seluruh Indonesia, bukan orang yang sengaja datang ke rumah sakit buat tes COVID, atau bukan orang dengan gejala, atau bukan orang yang selalu kontak erat dengan pasien COVID-19. Semoga dan pastinya sih, yakin banget gitu, kedepannya bisa merepresentasikan masyarakat Indonesia di daerah manapun. Karena selain yang tadi, sampel nafasnya juga mungkin aja gitu di Jawa, di Kalimantan, mungkin di Sumatera juga itu sampel nafasnya menghasilkan pattern atau breath printing beda-beda, kan kita juga masih belum tahu. Semoga dan pastinya yakin sih alat Genus ini tuh akan menuju ke arah sana dan bahkan jauh dan lebih bagus gitu. Jadi that's all for this video. Thank you for watching, and I hope this video helped you in making you understand the tiniest bit more about Genus and how awesome it is for us to have a locally manufactured and locally developed medical device that can help us in screening COVID-19. I hope in the future that there would be more researches in the biomedical engineering field. So that's all for this video, and thank you for watching, and I will see you in probably a next video that I have no idea when I will upload and when it will finish. Bye!